Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gana Jainur Hadi, 11 2017 037. Saya Fadila Ardi, NRP 11 2017 056. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi Nasional Bandung, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Elektro. Di sini kami akan membahas beberapa kasus pelanggaran etika profesi di lingkungan masyarakat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi ELB 452. Kami di sini dibimbing oleh dosen kami, Insinyur Rustam Haji MT. Selanjutnya mari kita simak beberapa video ini. Kasus pelanggaran etika profesi yang pertama yaitu mengenai kabel listrik yang semeraut dengan kabel provider internet. Di sini teknisi dari PT PLN maupun provider internet tidak memperhatikan kode etik perusahaan, yaitu mengabaikan standar dan prosedur HSE atau Health Safety and Environment yang dalam melakukan pekerjaannya yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kebakaran. Selain itu, teknisi dari PT PLN maupun provider internet pun tidak cepat tanggap dalam menangani kasus kabel semeraut ini yang dapat membahayakan bagi lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu kasus pelanggaran etika profesi yang kedua. Mengenai kabel yang semrawut dan juga banyak sisa kabel yang tidak terpakai. Dalam kasus ini teknisi mengabaikan kode etik perusahaan, yaitu tidak cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan juga mengabaikan K3 dalam melakukan pemasangan kabel. Kasus pelanggaran etika profesi yang selanjutnya yaitu mengenai kabel listrik yang menjuntai dan juga ada beberapa ranting pohon yang sudah tua menimpa kabel tersebut. Nah, di sini teknisi dari PT PLN tidak memperhatikan kode etik, yaitu tidak cepat tanggap dalam melakukan perbaikan atau melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga tidak memperhatikan keselamatan bagi lingkungan sekitar. Nah, selain itu petugas dari Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan penebangan pohon yang sudah tua atau ranting pohon yang sudah tua. Nah, di sini ranting pohon yang sudah tua dapat terpotong dan juga mengenai kabel tersebut. Selain itu, jika kabel listrik tersebut tertimpa secara terus-menerus dan juga dapat terputus, sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kasus pelanggaran etika profesi selanjutnya yaitu mengenai kabel yang terpasang di antara ranting dan batang pohon. Di sini teknisi PT PLN maupun pegawai Dinas Lingkungan Hidup mengabaikan prosedur dan kode etik, yaitu mengabaikan keselamatan dalam pemasangan kabel, dan juga pegawai Dinas Lingkungan Hidup tidak mengecek pohon yang sudah tua yang sangat mengganggu kabel listrik. Selain itu, PT PLN dan Dinas Lingkungan Hidup tidak cepat tanggap dalam menangani kasus ini. Dari kasus kabel listrik dan kabel provider internet yang semrawut, teknisi sebaiknya melakukan perbaikan secara cepat maupun tanggap, di mana PT PLN yang berdekatan dengan kasus tersebut, sehingga seharusnya dapat dilakukan perbaikan yang cepat. Teknisi tersebut mengabaikan kode etik perusahaan dan dapat diberikan sanksi berupa teguran maupun pemecatan, agar tidak terjadi kembali pelanggaran dalam kode etik di perusahaan tersebut. Selain itu, diperlukan pelayanan yang cepat tanggap kepada pelanggan. Dari kasus kabel listrik dan kabel provider internet yang semrawut, teknisi sebaiknya melakukan perbaikan secara cepat maupun tanggap. Jika teknisi melanggar kode etik secara terus-menerus, sebaiknya diberikan sanksi berupa teguran atau lebih parahnya yaitu pemecatan, agar tidak terjadi kembali pelanggaran dalam kode etik di perusahaan tersebut. Selain itu, perlunya dilakukan pelayanan yang cepat maupun tanggap terhadap pelanggan.
dari kasus kabel listrik yang tertimpa oleh ranting pohon yang sudah tua. Teknisi dari PT PLN sebaiknya melakukan perbaikan terhadap kabel listrik tersebut. Petugas dari lingkungan hidup sebaiknya dapat melakukan penebangan pada pohon yang sudah tua. Jika teknisi maupun pegawai dinas lingkungan hidup mengabaikan kode etik secara terus-menerus, dapat diberikan sanksi berupa teguran ataupun lebih parahnya lagi, pemecatan, agar tidak dapat terjadi kembali pelanggaran dalam kode etik. Dari kasus kabel listrik yang tertimpa oleh ranting pohon yang sudah tua, teknisi sebaiknya melakukan perbaikan terhadap kabel listrik tersebut. Selain itu, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya dapat memperhatikan kondisi pohon yang sudah tua agar dapat ditebang. Jika teknisi maupun pegawai Dinas Lingkungan Hidup mengabaikan kode etik secara terus-menerus, berhak diberikan sanksi yaitu teguran ataupun pemecatan agar tidak terjadi kembali pelanggaran dalam kode etik. Pelanggan pun berhak mendapatkan pelayanan yang cepat tanggap demi keselamatan di lingkungan masyarakat. Demikian beberapa contoh kasus pelanggaran etika profesi di lingkungan masyarakat. Semoga contoh kasus tersebut dapat memberikan manfaat maupun edukasi bagi masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.